Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan saya mewakili tim Crossover mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Biar damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kehidupan saudara dan Tuhan semakin nyata dan semakin dihadirkan di dalam kehidupan saudara. Hari ini kita akan membahas episode tentang Maria Ibu Yesus. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini. Kali ini kita ada di dalam episode Maria Ibu Yesus. Ya. Nah, saya mau langsung tanya aja nih Bang Mul. Kan minggu lalu saya udah tanya alasan kenapa Tuhan memilih Yusuf. Tapi Ya. sekarang saya mau tanya nih, kenapa Tuhan memilih Maria untuk melahirkan Yesus? Padahal kan ada begitu banyak perempuan di dunia pada saat itu. Ya, sebelum saya menjawab ini, saya mau mengucapkan selamat Natal kepada semua pemirsa yang sedang melihat tayangan ini dan semoga berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara sekalian dan hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan saudara. Iya, Ya. amin. Kembali ke pertanyaannya, kenapa pilihnya Maria? Nah, sekali lagi saya juga mau jawab bahwa Tuhan kalau memilih orang nggak sembarangan. Iya. Ya, karena ada beberapa yang menafsirkan Tuhan memilih Maria ya karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, memang semua hal juga hak prerogatifnya Tuhan karena Tuhan berdaulat ya. Tetapi pasti seperti Maria ada kriteria-kriteria yang membuat Maria itu dipilih untuk melahirkan Yesus. Loh, ini untuk melahirkan Yesus loh. Ini hal yang dari sorga, yang paling penting, yang paling luar biasa di sorga ini diutus loh ke muka bumi. Anak Allah sendiri itu. Ini kan sesuatu yang besar. Jadi nggak mungkin ngasal. Iya. Oh, pakai sarananya ngasal aja, nggak mungkin. Sama seperti kalau kita mendapat kunjungan seorang raja, kita tidak mungkin berikan minuman di cangkirnya ya udah ngasal aja, udah yang sehari-hari buat minum teh gitu dikasih enggak. Iya. Kita akan cari kalau ada yang emas, kita berikan cawan yang emas itu, cangkir yang emas itu. Nah, sama seperti ini alat atau sarana untuk Yesus lahir pasti bukan sembarangan. Iya. Nah, yang pasti Maria itu pertama, Maria bukan orang yang suka ngeyel. Iya. Maria bukan orang yang suka ngegosip juga. Karena bisa bayangkan kalau Maria suka ngegosip. Setelah malaikat datang, dia langsung bicara kepada orang-orang. Yesus belum lahir, ini suara-suara udah pada lahir. Ya, suara-suara tentang Yesus pada lahir. Kok jadinya sesuatu yang besar jadi kacangan gitu. Ya, karena digosipin gitu. Nah, Maria tidak seperti itu. Ya, karena kalau kita tahu Maria itu sering menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Iya. Ya. Lalu kita mesti tahu, pertama kan Maria tidak ngeyel, tidak suka gosip. Maria juga rendah hati. Tahu dari mana rendah hati? Karena dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Iya. Ya, dia menyamakan dirinya dengan hamba atau pengabdi. Dia yang mengabdi. Jadi kalau Tuhan mau apa ya udah lakukan aja gitu. Jadi dia merendahkan hati sampai seperti itu. Lalu kemudian dia taat. Iya. Waktu malaikat Gabriel berkata bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Pasti kaget banget ini Maria. Ya, belum ada firman. Tiba-tiba malaikat muncul. Ya, kalau malaikat muncul sama Zakaria mestinya tidak terlalu kaget, tapi tetap kaget sih. Ya, kalau kita tiba-tiba kita lagi melakukan keseharian kita. Tiba-tiba kalau malaikat tuh itu kan identiknya karena malaikat dari sorga, dia seperti bawa terang.
Jadi ada terang khusus, ya. Begitu terang ini beda gitu. Lalu tiba-tiba menyampaikan sesuatu, kedatangan malaikat saja sudah bikin kaget, sudah bikin Maria terkejut. Isi beritanya lebih bikin terkejut lagi, karena Maria akan mengandung. Nah, bisa bayangkan kalau Tuhan milihnya asal aja deh. Yang enggak taat juga dipakai Tuhan untuk melakukan ini hal yang besar, karena ini untuk melahirkan Yesus dan mengubah generasi. Karena generasinya akan menjadi generasi yang diselamatkan dan bukan diselamatkan saja, tetapi generasi yang akan kembali merepresentasikan Tuhan. Ya. Jadi kembali ke seperti Adam diciptakan pertama kali, yang waktu belum jatuh dalam dosa. Jadi bisa bayangkan kalau hal yang besar ini dipilihnya orang yang ya asal malaikat jalan asal ketemu ada tuh kayaknya. Ini jelas. Dan posisi Maria dengan Yusuf itu tunangan. Jadi pas. Karena nggak boleh yang bersuami. Karena kalau bersuami artinya sudah ada benih laki-laki di situ. Benih yang manusiawi. Tidak boleh. Harus yang murni. Makanya mesti dicari yang masih perawan tetapi sudah punya pasangan. Pasangannya bukan pacaran biasa. Karena kalau pacaran biasa kan bisa putus saja begitu ya. Tetapi sudah tunangan. Nah, dicari yang seperti ini. Lalu pasangannya itu, tunangannya itu harus dari keturunan Daud. Kalau dipikir-pikir ini spesial sekali ya kondisinya. Selama ini mungkin kita pikir Maria kan sama seperti kita. Enggak juga. Enggak juga. Kalau dibilang sama persis ya enggak juga. Ada beberapa hal yang dimiliki oleh Maria kita tidak memiliki. Ya, wanita-wanita sekarang kan punya pasangan belum tentu keturunan Daud. Ya, dia punya keturunan Daud kan, Yusuf. Nah, setelah itu hal yang lain yang kenapa Maria bisa dipilih karena pasangannya juga. Kalau dia pasangannya bukan sama Yusuf, dari keturunan Daud tapi bukan Yusuf, ini bahaya juga. Kalau orangnya tidak tulus hati seperti Yusuf, repot. Karena orangnya, ya pasangannya ini harus bisa menerima Maria menjadi istrinya, tapi dengan kondisi Maria mengandung bukan dari benih laki-laki, bukan benih dari dia, gitu. Jadi ini dipilih, benar-benar dipilih. Maria, Yusuf ini sudah dipilih, harus seperti ini. Dan nantinya kan itu banyak kotanya juga dipilih, karena kan akan lahirnya kan di Bethlehem. Lalu nantinya mereka akan adanya di Nazaret. Jadi itu semua udah dilihat tuh kulturnya, ya mereka berasal dari mana, secara lahiriah keturunannya apa, lalu sifat-sifatnya, karakternya, mereka cinta Tuhan apa enggak. Kalau tidak cinta Tuhan, lalu dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya, bahaya sekali. Artinya di tengah jalan bisa nyeleweng tuh jalannya, ya menyimpang. Jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan lagi. Nah, ini perlu orang yang konsisten, konsisten di dalam melakukan firman, ya taat dan akurat serta konsisten. Kalau melakukan firman terus sampai akhir. Nah, kalau orang yang suka kan, karena banyak orang kan yang suka yang dikatakan semangatnya itu seperti soda. Waktu awal terima firman ini, semangat. Tapi giliran waktu mengandungnya, kan itu seperti wanita pada umumnya. Mengandungnya sama, ada rasa sakitnya sama gitu. Kan sama semuanya. Jadi waktu di perjalanan itu kan seperti dia tuh seperti bukan sesuatu yang ilahi. Waktu dalam perjalanan itu. Makanya perlu orang yang konsisten di dalam melakukan firman. Jadi karena Maria
rendah hati sudah dapat di situnya, rendah hati. Dia mau jadi hamba. Lalu dia orangnya konsisten, dia tidak besar mulut. Iya. Maria bukan tipe Petrus. Kalau Maria seperti Petrus, wah, ini malaikat kasih tahu, nanya terus ini. Maria nanya sekali, setelah itu dia terima. Iya. Jadi diperlukan orang yang seperti itu, diperlukan orang tertentu untuk melakukan firman yang tertentu. Iya. Untuk firman yang khusus diperlukan orang yang khusus juga. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke Bang Mul, tapi ini Maria ini luar biasa sekali ya. Dia rendah Iya. hati dan mau mengambil sosok seorang hamba gitu. Padahal Iya. kan kalau yang namanya perempuan tuh biasanya mau diperlakukan sebagai seorang Iya, ratu ya. seperti seorang ratu. Iya. Iya, itu sebabnya Maria dipakai Tuhan. Tapi pada akhirnya Iya. Maria benar-benar bukan hanya ratu di satu tempat, di satu wilayah, tetapi di seluruh dunia. Iya. Dia menjadi wanita yang dipuja-puja. Iya. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau kita melakukan firman, pada akhirnya justru yang kita dapat lebih daripada yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini. Iya. Ya. Amin. Nah, sebenarnya apakah respon Maria pada saat itu tepat ya Bang Mul? Kan Maria waktu itu bertanya kepada malaikat, Iya. dan tapi yang kali ini malaikat menjawab. Tapi kalau kita lihat kehidupan Zakaria pada saat Iya. itu, Zakaria mempertanyakan firman yang datang dari malaikat, tapi justru menjadi bisu. Nah ini gimana Bang Mul? Iya, sepertinya responnya sama. Iya. Karena Maria kan bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Iya. Karena aku belum bersuami. Dia beritahu keadaan dia yang sekarang kan. Iya. Kalau belum punya suami, bagaimana bisa mengandung? Begitu kan? Lalu kalau Zakaria kan bicaranya, bagaimana aku bisa mengetahui itu? Sedangkan aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Jadi sama-sama sudah tua. Artinya secara fisik tidak bisa juga melahirkan. Iya. Ya. Nah, masalahnya Maria bertanya dari ketidaktahuan dia. Zakaria bertanya karena dia mempertanyakan. Makanya dia bertanyanya, bagaimana aku bisa tahu? Sedangkan Maria bukan bertanya, bagaimana aku bisa tahu? Tapi, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi terjadinya itu bagaimana? Sedangkan kalau Zakaria mempertanyakan, aku taunya dari mana? Iya. Kalau itu bisa terjadi. Iya. Jadi dia mempertanyakan. Itu yang pertama. Kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan mempertanyakan. Iya. Terima saja. Ya. Iya. Lalu, jadi kita nggak boleh tanya? Boleh tanya. Kalau kita tanya karena kita memang tidak tahu dan kita mau tahu bukan karena penasaran atau apa, tapi kita benar-benar mau melakukan firman. Ya, kita mau taunya seperti itu. Nah, itu boleh bertanya. Nah, Iya. yang selanjutnya kita harus tahu Zakaria adalah imam. Levelnya imam. Maria orang biasa. Iya. Iya. Umat. Nah, pemimpin akan dituntut lebih banyak daripada jemaat. Iya. Karena ini pemimpin, imam, Zakaria pasti dituntut lebih banyak. Maksudnya apa? Dia harus punya iman yang lebih besar lagi. Iya. Masa iya imam tidak punya iman? Imam mesti punya iman. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau Zakaria mempertanyakan, harusnya selevel imam seperti Zakaria tidak mempertanyakan. Aku taunya bagaimana? Loh kok nanya taunya bagaimana? Kan dia sudah baca kitab Taurat tentang perjalanan Musa, bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Iya. Dia juga tahu tentang Abraham. Iya. Bagaimana Abraham yang sudah lanjut umurnya, Sarah lanjut umurnya, posisinya sama seperti Abraham ini. Iya. Iya. Dan Sarah melahirkan.
Nah, posisi dia sama. Nah, Zakaria sudah ada contoh di dalam Alkitab. Iya. Sedangkan untuk Maria belum ada contoh di Alkitab. Di Perjanjian Lama tidak ada contohnya. Sedangkan Zakaria di Perjanjian Lama malah ini langsung. Contohnya langsung bapak leluhurnya, yaitu Abraham. Iya. Langsung Abraham. Abraham itu jelas. Abraham juga sudah lanjut umurnya. Sarah posisinya juga sama seperti Elizabeth, mandul. Dan sudah lanjut umurnya juga. Tetapi kan bisa melahirkan. Iya. Lalu kenapa sekarang dipertanyakan? Lalu buat apa mempelajari kitab Taurat? Buat apa mempelajari kitab para nabi? Karena imam kan mestinya mempelajari kan? Iya, iya. Kalau tidak mempercayainya, istilahnya gini, buat apa kita mendengarkan firman kalau kita tidak mempercayainya? Karena kalau kita percaya, baru firman itu bisa bekerja. Iya. Ya, kalau kita bertindak sesuai dengan firman itu, baru firman itu bekerja. Iya. Ya. Iya. Jadi perbedaannya, kalau kita lihat gitu, ada 3 perbedaannya. Yang pertama, Zakaria mempertanyakan kalau Maria bertanya. Iya. Ya, jadi ada beda. Yang kedua, Zakaria imam, levelnya lebih tinggi, level pemimpin. Maria umat biasa, jemaat levelnya. Nah, yang ketiga, Zakaria sudah ada contoh di dalam Perjanjian Lama, ya, di kitab Tauratnya, bahwa Abraham itu memiliki anak dengan kondisi yang sama seperti Zakaria. Bahkan mungkin Abraham lebih tua. Mungkin ya, lebih tua daripada Zakaria. Nah, kenapa Zakaria tidak percaya? Padahal contohnya jelas sekali. Seperti itu. Kondisinya sama, istilahnya apple to apple ini. Iya, iya. Sedangkan kalau Maria memang tidak ada. Karena di dalam Perjanjian Lama tidak ada seorang yang belum bersuami, yang dalam arti kata belum pernah berhubungan, tetapi memiliki seorang anak. Iya. Belum ada. Jadi kalau Maria bertanya, ini masih wajar. Iya. Jadi dengan segala keadaan itu kita tahu bahwa pertanyaan Maria dan pertanyaan Zakaria itu beda. Beda dasarnya dan beda tujuannya. Iya, iya. Ya. Oke, Bang Mo. Nah, di akhir perjumpaannya dengan malaikat kan pada akhirnya Maria Iya. berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Iya. Jadilah padaku menurut perkataanmu, perkataan malaikat pada saat itu. Iya. Nah, bagaimana caranya kita tuh bisa memiliki sikap hati dan keyakinan yang sama seperti Maria? Iya, kita mesti memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu pertama, kita tidak punya hak. Karena hamba tidak punya hak. Iya. Hamba cuma punya kewajiban. Iya, Ya. iya. Kalau budak di zaman dulu, hamba di zaman dulu, itu benar-benar tidak punya hak. Atas dirinya sendiri tidak punya hak. Nah, kita kan diberikan hak. Iya. Hak yang bebas untuk memilih. Nah, bisakah kita memberikan gitu, free will kita, kehendak bebas kita, hak untuk memilih, hak untuk menentukan, kita berikan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ini hati seorang hamba. Kita serahkan kepada Tuhan, kita jadi tidak punya hak sama sekali, tetapi hak dari Tuhan diberikan kepada kita. Yaitu hak seorang anak. Iya. Ya. Nah, Maria kan waktu berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Seperti, ya saya hanya hamba. Saya tidak punya hak menentukan mau bagaimana, seperti apa, dan caranya mau seperti apa juga. Dia tidak berhak menentukan. Biar Tuhan sendiri yang menentukan jalan hidupnya. Dan dia langsung terima. Dia tidak tahu bagaimana caranya karena tidak masuk logika. Iya. Tidak masuk logika. Contohnya juga belum ada. Kalau ada contohnya masih lebih gampang gitu. Iya, iya. Contohnya tidak ada dan tidak masuk logika. Gimana mau dipikir sampai jungkir balik juga nggak bisa. Bagaimana seorang wanita tidak berhubungan tetapi bisa mengandung?
Bagaimana caranya? Dan bukan bayi tabung juga. Karena zaman dulu belum ada bayi tabung. Iya. Jadi belum ada hal-hal yang seperti itu. Tapi Maria mau menjadi seorang hamba. Nah, kalau kita memiliki hati seorang hamba, pada akhirnya firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Iya. Kita sendiri yang melihat dari dekat. Melihat dari dekat dan kita menikmati. Iya. Ya, penggenapan firman itu. Maria itu melihat dari dekat. Sangat dekat. Karena Yesus benar-benar lahir dari rahimnya. Iya. Keluar dari rahimnya. Dan dia bisa menikmati hidup bersama dengan Yesus sebelum Yesus tugas pelayanan. Iya. Benar-benar menikmati hidup bersama Yesus. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Privilege khusus. Gitu. Iya, hak istimewa kan. Iya. Karena dia sudah memberikan haknya kepada Tuhan. Dia diberikan hak istimewa. Iya. Kalau kita mau hak istimewa dari Tuhan, kita serahkan free will kita. Hak kita kepada Tuhan. Iya. Dan Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Iya. Nah, oke Bang Mul. Kan saat Maria bertemu dengan Elizabeth, bagaimana salam dari Maria itu bisa membuat kandungan, bahkan Elizabethnya sendiri itu penuh dengan Roh Kudus. Padahal pada saat itu kan Roh Kudus belum dicurahkan, Bang Mul. Iya. Ya, kita mesti tahu Roh Kudus itu ada di dalam hidup Yesus. Iya. Karena yang ada di dalam kandungan Maria dikatakan ini benih Roh Kudus. Iya. Ini jelas ya, ini benih Roh Kudus. Iya. Dan Yesus sendiri disebut dengan sebutan pembaptis dengan Roh. Iya. Ya, jadi bukan pembaptis dalam air, tetapi dia pembaptis dalam Roh. Nah, ketika Maria yang di dalamnya ada Yesus, artinya di dalamnya ada Roh Kudus, Iya. berjumpa dengan Elizabeth. Di dalam Elizabeth ada benih Zakaria, imam. Iya. Ya, di dalamnya jadi ada Yohanes Pembaptis nih, Yohanes ya. Nah, waktu Maria masuk, Maria kan berkata Shalom. Iya. Kita harus tahu kalau sesuatu yang berasal dari sorga itu akan membangkitkan roh kita. Iya. Itu akan menggetarkan roh kita. Iya. Itu sebabnya. Makanya kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Karena sebelum Yohanes membaptis Yesus, Yesus sudah terlebih dahulu membaptis Yohanes. Menerima baptisan Roh Kudus terlebih dahulu. Iya. Sampai Elizabethnya pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu sesuatu firman yang berasal dari sorga, itu Iya. akan membuat roh kita bergejolak, bergelora. Iya. Nah, itu tandanya. Nah, Elizabeth bergejolak begitu mendengar Shalom. Nah, masalahnya sekarang banyak orang berkata Shalom, tapi kita nggak merasakan apa-apa. Kenapa? Iya. Karena perkataannya terlalu menjadi biasa, menjadi rutin. Kalau ketemu Shalom gitu, bukan sesuatu yang benar-benar diinspirasi oleh Roh Kudus. Iya. Sedangkan Maria sampai karena dia mau memberikan damai sejahtera. Karena Shalom artinya salam damai sejahtera. Iya. Ya, Shalom gitu. Lalu Elizabeth tiba-tiba, di dalam seperti ada sesuatu bergejolak. Lalu dia penuh dengan Roh Kudus. Karena di dalam Maria ada Roh Kudus. Iya. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bang Mul. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang Mul. Nah. Kan ketika gembala-gembala menjumpai Yusuf, Maria dan bayi Yesus serta memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang Yesus, respon Maria adalah menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan Iya. merenungkannya. Iya. Apa maksud dari respons ini, Bang Mul? Apakah maksudnya Maria ini orangnya yang introvert seperti itu, semuanya dipendam dalam hati? Ini agak beda. Menyimpan dengan memendam beda. Kita tahu ya, menyimpan itu untuk satu kali kita akan ambil. Iya. Memendam seperti kita tidak mau tahu lagi. Iya. Ya, makanya perumpamaan tentang talenta, yang punya satu talenta itu dikatakan dia memendam, Oh, bukan disimpan ya? bukan disimpan, dia pendam. Jadi dia tidak mau tahu lagi. Iya.
Padahal kalau dia simpan, makanya kan di situ kan diberitahu, kenapa engkau tidak memberi kepada orang yang bisa menjalankan uang? Kalau sekarang ini, kenapa nggak simpan di bank supaya berbunga? Iya. Jadi kalau disimpan masih bisa bermultiplikasi, dipendam tidak bermultiplikasi sama sekali. Ya. Nah, Maria tipenya bukan suka ngegosip. Dia bukan orang yang banyak ngomong. Dan kalau dia tahu ini dari Tuhan, dia akan simpan dalam hatinya. Semua firman yang kita tahu ini firman kerajaan, ini firman berasal dari sorga, harus kita simpan dalam hati. Iya. Karena lihat, Maria bukan hanya menyimpan saja, tetapi merenungkannya. Iya. Karena kalau disimpan dalam hati, lalu direnungkan, artinya diimajinasikan, ada di dalam pikiran, satu saat Maria akan berkata-kata seperti apa yang telah dia simpan. Iya. Jadi firman apapun yang diterima oleh Maria, satu saat akan keluar. Iya. Ya, karena apa? Ini sudah ada di dalam hati, lalu disimpan dalam pikiran juga, direnungkan. Iya. Jadi ini tidak bicara soal Maria introvert atau bukan. Ini bukan soal bukan karakter secara lahiriah. Bukan temperamen gitu. Ya, bukan temperamen secara lahiriah yang menentukannya dia jadi menyimpan itu. Tetapi lebih daripada Maria memang sudah menganggap dirinya sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba. Jadi segala sesuatu yang berasal dari sorga, dia simpan. Dia simpan itu di dalam hatinya. Apa yang dikatakan oleh gembala. Gembala kan pasti cerita, malaikat datang kepadaku lalu berkata, hari ini telah lahir Yesus Kristus, Tuhan, di negeri di Bethlehem, ya, di kota Daud. Nah, Maria kan langsung, oh ya benar. Waktu malaikat datang kepadanya, ya 9 bulan yang lalu, ya dikatakan ini benih Roh Kudus. Lalu sekarang ada konfirmasi. Iya. Konfirmasi dari gembala yang mengatakan ini adalah juru selamat. Iya. Ini adalah raja yang menyelamatkan dunia. Iya. Lahir di kota Daud. Kan gembala juga cerita. Lalu tiba-tiba itu malaikat banyak datang lalu memuliakan Tuhan. Gitu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh, Maria langsung tahu, iya. Berarti selama ini memang benar. Maria tidak salah melakukan firman. Kalau kita melakukan firman, kita tidak akan salah. Iya. Sekalipun tanda-tanda ilahinya seperti tidak ada. Karena ingat sekali lagi, waktu Maria ya dijumpai oleh malaikat, itu sesuatu yang ilahi. Iya. Maria mengandung sesuatu yang ilahi. Iya. Karena dia belum berhubungan tetapi mengandung. Tetapi waktu dia mengandung, selama dia menjaga kandungannya, bukankah itu seperti manusiawi? Iya. Sama seperti orang-orang lainnya. Kalau mengandung ya begitu. Yesus lahirnya tetap 9 bulan. Iya. Bukannya karena Yesus, oh ya udah, sebulan kemudian lahir. Enggak begitu. Iya. Maria tetap merasakan beratnya jadi orang yang mengandung. Ya, jalan itu lebih berat gitu. Iya. Dia merasakan secara manusia loh. Bukan dengan dia mengandung karena ini benih dari Roh Kudus lalu dia terbang. Enggak begitu. Iya. Dia menjalaninya natural. Tapi yang dilahirkan supranatural. Iya. Nah, kalau kita menerima firman, kita menjalaninya natural, tetapi hasilnya akan supranatural. Iya. Karena segala sesuatu yang berasal dari sorga pasti akan menjadi supranatural Iya. dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Oke Bang Mul, pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini. Tapi Iya. sebelum kita menutup episode kali ini, mungkin di momen Natal ini Bang Mul mau Iya. menyampaikan sesuatu kepada pemirsa. Iya,
Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk semuanya dan saya berharap di momen Natal ini benar-benar ada hal yang ilahi terjadi, hal yang supranatural terjadi. Amin. Kalau Maria sudah mendapatkan firman dan dia menjalaninya secara natural, tetapi pada akhirnya yang supranatural dilahirkan. Saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita terima firman dan kita menjalaninya taat dan akurat, kita menjalaninya sebagai seorang hamba, artinya kita menjalaninya benar-benar taat dan akurat, benar-benar ketaatan mutlak. Nah, kalau kita melakukannya seperti itu, pada akhirnya Tuhan akan memberikan hal-hal yang supranatural di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekali-sekali, tetapi Tuhan akan memberikan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan sehari demi sehari. Sampai kita menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Saya berharap di hari Natal pada tahun ini menjadi Natal yang sangat berbeda karena Tuhan datang di dalam hidup. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, Bang Mul, terima kasih Bang Mul untuk hadirnya pada episode kali ini. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, kita bisa memiliki sikap hati dan keyakinan yang sama seperti Maria. Kita mengambil rupa seorang hamba, kita taat dan akurat kepada firman, dan terlebih lagi, kita menyerahkan seluruh hak kita, sehingga hak istimewa yang Tuhan berikan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bisa menyampaikan kesaksian, respon, sehubungan dengan episode hari ini melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander dan saya mewakili tim Crossover mengucapkan sekali lagi Selamat Natal tahun 2021. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya.